Mari kita berdoa. Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia, atas keselamatan yang Dikau berikan sampai hari ini. Kami mengetahui bahwa kami lemah, kami mengetahui bahwa kami kurang, tapi malam ini Tuhan, itu juga supaya kami semakin mengenal apa yang Dikau ingin bicarakan. Sehingga kami juga boleh mengetahui mengapa kurnia yang ajaib Allah berikan kepada kami. Tuhan, berkati juga teman-teman yang belum bisa hadir, agar mereka juga semakin bisa melihat bahwa inilah keperluan kami yang sesungguhnya, yaitu Kristus semakin diperbesar, kami semakin tinggal dalam Kristus. Haleluya, kami berdoa. Amin. Oke. Di Tuhan, mari kita baca ya ayat 19 sampai 4 ayat 6 gantian ya. Oke. Ayat 19, demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran dan boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Bila mana hati kita menuduh kita, sebab Allah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Amin. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya dari Dia, karena kita menuruti segala perintahnya dan melakukan apa yang berkenan kepadanya. Ya, silakan Dwika. Ya, berapa tadi, Kak? 3 sekarang. Dan inilah perintahnya, supaya kita percaya kepada nama Yesus Kristus, anaknya, dan saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Amin. Ayat 24, siapa yang menuruti segala perintahnya, ia ada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dengan inilah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu dengan roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Ayat pasal 4 ayat 1 ya, ininya duanya dikatakan dengan memuji Berbagai jenis roh. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah percaya kepada setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ayat 2, dengan inilah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. ayat 5, mereka berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Siapa yang mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Siapa yang tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Amin. Oke, jadi pembacaan kita sampai di sini untuk porsi hari ini ya. Sangat baik ayat-ayat tadi, dari ayat yang ke-19 ya, sudah dibuka tadi di sini, sampai ditutup tadi ayat yang ke-6, pasal yang ke-4 ya. Oke. Jadi adakah yang mau share atau bertanya terlebih dahulu sebelum saya sampaikan beberapa hal mengenai pembaca malam ini? Aku menikmati di dalam ayat 21 sih, Kak. Situ dibilang, saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Jadi di sini aku diterangi bahwa kalau hati kita tidak menuduh kita, ya kita harus percaya kita bisa mendekati Allah. Karena sebenarnya ketika hati kita nggak menuduh kita, tapi kita masih takut datang mendekati Allah dan merasa kita berdosa, itu adalah tuduhan dan tipu muslihat si iblis. Nah, aku juga
sering dalam keadaan seperti ini. Maksudnya sebenarnya di dalam hati ya biasa aja, damai-damai aja, tapi seringkali kayak beralasan, "Aduh kayaknya aku terlalu berdosa, aduh aku udah melakukan ini, melakukan itu," gitu. Padahal di dalam hati, nurani ya nggak ada tuduhan apa-apa gitu. Nah, itu semua sebenarnya, eee, tuduhan dari si iblis itu, tipu muslihat dari iblis. Karena asalkan kita datang kepadanya, mengaku dosa kita, maka kita harus percaya dengan sepenuhnya bahwa darahnya sudah membasuh bersih diri kita dan, membuat kita bisa datang kepadanya lagi. Karena itu, kalau hati nurani kita tidak menuduh kita, kita bisa dengan keberanian percaya mendekati Allah. Puji Tuhan. Amin. Mendekati Allah ya. Jangan salah sangka ya, mendekati di sini berarti artinya kita juga datang ke dalam roh kita, ya, sehingga kita juga bisa memiliki satu hubungan yang intim, mesra ya dengan Tuhan kita. Oke, ada lagi? Amin. Aku menikmati di ayat 19, 20, 21. Kesimpulannya gini ya, dia kan di situ dikatakan ya, kalau misalkan kadang hati kita menuduh kita, kadang kita tidak ada keberanian untuk datang kepada Allah. Ini juga pernah aku alami dalam kehidupan aku, di mana aku ada kayak lagi slack gitu sama saudara aku, jadi kita nggak ngobrol gitu. Terus kadang kalau mau datang kepada Tuhan tuh, kadang kayak aku ngerasa kayak kamu tuh membenci saudara kamu loh, tapi kamu datang kepada Tuhan. Kadang itu menuduh aku gitu. Kadang aku ngerasa aku nggak ada keberanian gitu mengatakan bahwa aku mengasihi Tuhan, tetapi di sisi lain aku ada sengketa sama saudara aku. Di sini aku kembali diingatkan gitu bahwa jika hati kita terus menuduh kita demikian, kita tidak akan ada keberanian gitu datang kepada Allah, karena ini yang udah aku alami gitu. Karena rasanya tuh kayak nggak damai banget. Kayak mau datang kepada Allah takut banget, kayak aku masih ada kesalahan tapi masih datang pun kayak rasanya nggak damai pokoknya. Jadi di sini dikatakan bahwa kita harus memiliki hati yang tidak menuduh kita. Kalau misalkan kita punya hatinya damai aja, nggak menuduh diri kita, maka kita punya keberanian percaya untuk mendekati Allah. Jadi di sini perlu ada hati sih yang yang tulus, yang tidak menuduh ya, sehingga kita ada keberanian, di sini katakan keberanian percaya untuk mendekati Allah. Jadi perlu membereskan segala masalah sih, dan segala mungkin yang kurang berkenan. Jadi tapi puji Tuhan masalah ini udah selesai sih. Jadi kayak sedikit demi sedikit terkikis gitu. Aku juga bersyukur kepada Tuhan. Itu yang aku nikmati. Amin. Tuhan ya. Jadi Rika mengalami secara real firman ini ya. Puji Tuhan. Baik, saya mengajak kita mungkin ada baca beberapa catatan kaki ya. Oke, jadi di sini kita baca ayat yang sebentar ya. 24 ya. Lalu kita baca lagi ayat yang ketiga ya. Oke, kita baca bergantian ya. 24 catatan kaki 4. Oke, ini ada Axel ya, berarti lanjutkan dengan ini ya, urutannya. Saya cek lagi. Oke, bentar. Oke, itu ya. Jadi kita baca. Baik, gantian. Roh, sampai sejauh ini dalam surat ini belum disinggung tentang roh itu. Walaupun roh itu tersirat dalam pengurapan pada pasal 2 ayat 20 dan 27. Sebenarnya roh itu, roh pemberi hayat yang menjemuk dan al-muhid, adalah faktor yang vital dan penting dari semua rahasia yang disingkapkan dalam surat ini. Hayat ilahi, persekutuan hayat ilahi, pengurapan ilahi, tinggal dalam Tuhan, kelahiran ilahi, dan benih ilahi.
Melalui roh inilah kita dilahirkan dari Allah, menerima hayat ilahi sebagai benih ilahi di dalam kita, memiliki persekutuan hayat ilahi, diurapi oleh Allah Tritunggal dan tinggal di dalam Tuhan. Roh ajaib ini diberikan kepada kita sebagai berkat yang dijanjikan dalam perjanjian baru. Dia diberikan tanpa batas oleh Kristus yang ada di atas semuanya, yang mewarisi semuanya, dan yang akan diperluas secara universal. Roh ini dan hayat kekal adalah unsur dasar yang dengannya kita menempuh kehidupan yang tinggal di dalam Tuhan secara terus-menerus. Jadi oleh roh ini yang bersaksi bersama roh kita menjadi anak-anak Allah, dan kita tahu bahwa Tuhan atas segala sesuatu itu tinggal di dalam kita. Melalui roh inilah kita diikatkan dengan Tuhan menjadi satu roh, dan oleh roh inilah kita menikmati kekayaan Allah Tritunggal. Amin. Baik ya, Tuhan. Jadi perkataan roh di ayat 24 ini, ya, jadi sangat baik ya, bahwa ini menyatakan kepada kita bahwa kita adalah anak Allah, dan kita juga adalah miliknya. Ya, sehingga kita bisa menikmati segala kekayaannya. C. Yang kita baca roh yang di dalam pasal 4 ayat 3 nih, yang di catatan kaki satunya. Oke, silakan Axel. Mengacu kepada roh nabi palsu yang digerakkan oleh roh penyesat. Roh ini tidak mengakui Yesus datang dalam daging. Inilah roh penyesat dari kaum Docetis. Nih, istilah Docetis merupakan turunan dari istilah Yunani yang berarti nampaknya, seolah-olah. Pandangan bidah kaum Docetis adalah Yesus Kristus bukanlah manusia sejati, melainkan nampaknya seperti manusia. Bagi mereka, dia hanyalah hayalan. Docetisme bercampur dengan gnostikisme yang mengajarkan bahwa semua materi pada dasarnya adalah jahat. Jadi kaum Docetis mengajarkan bahwa Kristus itu kudus. Dia tidak mungkin memiliki kecemaran tubuh daging manusia. Tubuhnya bukanlah darah dan daging yang sejati, melainkan hanyalah suatu yang semu, suatu khayalan sementara, sebab itu dia tidak menderita, mati, dan bangkit. Bidah ini tidak hanya menggoyahkan inkarnasi Tuhan, tapi juga penebusannya dan kebangkitannya. Docetisme adalah satu ciri khas dari kaum antikristus yang sesat yang pertama yang disinggung Yohanes di sini, dan dalam 2 Yohanes 7. Roh dari kaum sesat semacam ini benar-benar bukan berasal dari Allah. Inilah roh antikristus. Amin. Oke, jadi 2 catatan kaki ini yang saya rasa kita perlu ketahui ya, dan juga pahami. Yang sisanya teman-teman boleh baca sendiri di Alkitab yang teman-teman sudah punyai. Oke, ada lagi yang ingin menambahkan? Kalau tidak ada, saya akan beri perkataan lalu kita selesai ya. Oke, saya hitung 1 sampai 5. Kalau tidak ada, saya akan tutup. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, baik. Jadi dari ayat yang ke-19 tadi ya, kita sudah melihat begitu banyak perkara bahwa betul bahwa kita memiliki Kristus, dan Kristus memiliki kita, dan saling memiliki ini menyebabkan kita harusnya bisa lebih dekat kepada Allah setiap harinya. Memang dalam pikiran kita merasa bagaimana saya bisa terus kudus, bagaimana saya bisa, tadi bahkan Nika pun sudah cerita, gimana saya bisa mengasihi Tuhan, bahkan saya sendiri masih tidak mengasihi saudara. Nah, jadi oleh karena itu, kita harus terus berpegang teguh pada firman-Nya, pada perintahnya. Bukan berarti, saya kalau gagal nih, saya dosa, saya nggak boleh datang baca kitab. Enggak. Justru ketika kita gagal, ketika kita berdosa, kita perlu datang kepada Allah. Ya. Ini sudah dibahas di pasal yang pertama, yang ke-9, ya kan? Kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Nah, ini betul-betul menjadikan kita layak di hadapan Allah. Ya. Sehingga di ayat yang ke-24 tadi dikatakan, siapa yang menuruti segala perintahnya, ia ada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dengan itulah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu dengan roh yang telah ia karuniakan kepada kita.
Sama seperti dalam Yohanes pasal yang 15, bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak tinggal di dalam Dia, Sang Pokok Anggur. Nah, jadi teman-teman, malam ini kita merasa bahwa Kak, aku banyak gagalnya. Kak, aku nggak bisa. Ya, contohnya aja, aku jarang baca kitab, jarang berdoa. Nah, ini misalnya ya. Lalu kita merasa bahwa, oh ya sudahlah, karena nggak sering, ya udah saya nggak usah baca, saya nggak usah berdoa. Jangan. Justru dikatakan di pasal yang keempat, ayat 1-6 ini, ditegaskan lagi, bahwa jika kita di ayat yang kedua, dengan inilah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Semakin kita tidak dekat dengannya, bisa saja kita menjadi orang yang tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah. Ya, karena kita merasa, oh nggak ada perubahan dalam hidupku, kok nggak ada perubahan setelah aku percaya Tuhan, bahkan sama aja, bahkan bisa jadi lebih buruk. Teman-teman, ini pikiran dari si jahat, ya. Nah, sekali lagi, jadi cuman hanya mengingatkan, jika kita merasa kita gagal, kita jatuh, kita perlu bangkit, bangkitlah. Ya. Di sini kita ada sama-sama, ya, bisa saling menguatkan, saling mengingatkan. Jadi kita nggak sendirian, teman-teman sekalian ya, terutama yang masih berkuliah, Rika, Wika, dan Axel. Semoga kita juga semakin melihat dengan jelas firman yang tersedia setiap hari, sebaiknya kita nikmati. Ya, seperti misalnya ini contoh yang orang baik namun seperti bisa diambil, yaitu orang tua kalian masak makanan ya dari pagi, sudah ditaruh di meja di bawah tudung saji misalnya. Nah, kalian tahu di situ ada makanan, tapi kalian nggak mau ambil. Apa yang terjadi? Kelaparan. Ya, padahal makanannya enak, nasi sama ikan pakai kecap, nah misalnya ya. Tapi kalian nggak mau ambil. Kenapa? Kayaknya nggak perlu deh, ada makanan yang lain. Nah, akhirnya tidak bisa dinikmati. Demikian juga dengan firman Tuhan yang tiap hari tersedia, tapi kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, ya kita merasa, ya aku nih jadwalnya penuh nih, nggak ada waktu untuk baca kitab. Ya udah, akhirnya tidak dinikmati. Ya, sehingga akhirnya kita dalam roh kelaparan. Nah, di ayat yang kelima dan keenam katakan, mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kita ambil contoh. Ya. Ini kalau yang laki-laki biasanya kita tahu ya ada Piala Dunia, ya kan? Ya biasa ngomongin tuh, ini transfer kemana, ini pindah kemana. Tapi giliran ngomongin firman Tuhan, kok yang mana ya, Matius di kitab mana ya? Setelah kitab apa ya, misalnya gitu. Nah, artinya apa? Semakin kita tidak membaca, semakin kita tidak mengenal Allah, kita menjadi satu dengan dunia. Dan ketika sudah menjadi satu, ini menjadi seperti kalau kita lihat di kitab Timotius kemarin, menjadi seperti kanker, ya, menyebar dengan mudahnya, membuat kita makin hari tidak ada rasa, membuat kita makin hari lama-lama putus, ya, hubungan dengan Tuhan. Nah, maka kita perlu hati-hati. Nah, teman-teman sekalian, biarlah kita yang hadir malam ini bisa ingatkan teman-teman kita, sanak keluarga, family, supaya apa? Supaya firman Tuhan tidak berhenti hanya sampai pada kita. Tapi janganlah kita juga takut. Harusnya apa? Kita semakin berani. Karena kita bukan yang sesat, justru kita yang adalah benar harus semakin berani. Oke, baik. Saya rasa cukup ya, demikian kita sampai di sini. Oleh karena itu, ya biarlah Tuhan yang terus menambahkan kepada kita firman-Nya. Seperti dikatakan dalam Rasul Paulus, aku menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Ya, jadi perkataan saya terbatas, tapi moga Tuhan yang memberi pertumbuhan. Baik, kita sampai di sini. Ya, apakah ada yang bersukarela untuk mendoakan kita malam ini? Oke, kalau tidak ada, saya bantu dalam doa ya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami kasihi, yang kami puji, kami sadar dan kami tahu bahwa kami masih banyak kekurangan, kami masih sering tidak mengasihi-Mu. Tapi malam ini Tuhan, awalnya kami ada Rika, ada Wika, Dedi, Axel, diriku juga Maria, teman-teman yang tidak bisa hadir, kuatkanlah kami ya Tuhan,
sehingga kami semakin mengerti dan mengenal bahwa Engkau mendambakan agar kami semua menjadi anak-anak-Mu yang berasal daripada Allah. Tuhan, kuatkanlah perkuliahan kami, apapun yang kami kerjakan. Oh, semoga semua bisa menjadi satu alat bagi Engkau dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, mengucap syukur atas kasih-Mu yang begitu besar. Haleluya, jagalah kesehatan kami dan keluarga kami masing-masing dimanapun mereka berada. Mengucap syukur kami berdoa. Amin. Oke.